kita bisa lanjutkan tulis tanya jawab misalnya. Oke. Bapak Ibu yang mungkin ada tadi di chat, bisa langsung sekarang bisa ini bisa langsung disampaikan saja. Monggo yang mau masih ada yang ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, ada yang masih ingin ditanyakan? Ini ada Pak Ismail Muhammad. Ya. Pak Ismail Muhammad sudah tadi ya, udah terjawab. Oh iya. Tapi ini Pak Ismail Muhammad, ya, Mbak Umi. Ya, Pak Ismail Muhammad, Pak di chat masih ada yang ditanyakan. Baca aja, Mbak. Pak Ismail. Kasuistik unik yang pernah kita temui ketika presentasi Turnitin keluar angka 16%, 18% atau 20% saat online. Tapi kenapa ya hasilnya tersebut selesai kita download? Justru angka dan simbol-simbol yang ada blok warna merah, hijau, kuning, biru. Warna tersebut tidak keluar dan tidak terbaca. Apa karena strategi yang digunakan anak-anak? Sehingga program Turnitin tidak mampu membaca. Oh itu. Ya. Kenapa ya Pak? Kadang kita temukan kasus yang sama, akunnya berbeda. Itu dari Pak. Berarti ini yang sering digunakan anak-anak, arti di sini mahasiswa ya Bu ya? Mahasiswa ketika mereka bukan Pak. Yang cek tetap dosen, tetap maksudnya. Tetap dosen? Iya. Dikirim ke dosen, nanti dosen yang akan ceknya. Oke, di sini kan ketika di-download tidak muncul highlight-highlight yang berwarna-warni itu untuk paragraf-paragrafnya ya, maksudnya kalau saya boleh pahami ya. Kemungkinan besar itu ketika mendownload, dugaan saya ya, tidak memilih yang current view. Kalau current view, jadi tidak di-download sehingga dia tidak memunculkan itu. Warna-warna. Atau dia tidak kepencet yang angka similarity score-nya sehingga warnanya nggak ada, highlight-nya hilang, terus dia lakukan download, tidak sengaja kepencet. Nah, pastikan ketika kita mendownload, aktif tuh kelihatan di tampilannya bahwa ada highlight-highlight warna untuk masing-masing paragraf, baru kita download yang current view. Itu sih biasanya yang dilakukan. Bukan karena kesaktian mahasiswa dan semacam sih, nggak sih. Nggak sampai sih. Ya, Pak Ismail masih di sini? Apa seperti yang dimaksud? Pak Ismail ada? Baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Saya Bu Andi dari Ekonomi Syariah. Silakan Pak Andi. Baik, ini saya Sekprodi Ekonomi Syariah. Kebetulan hampir tiap harinya saya ngecek Turnitin sampai LKH saya penuh nih sama laporan Turnitin. Ini Turnitin kan engine yang bekerja menggunakan algoritma, Pak David, Bu Sasri. Kadang ada celah, mahasiswa kan sekarang lebih mudah untuk mencari cerah di Google dan lain sebagainya. Saya sering sekali Pak menemukan akal-akalan dari mahasiswa dengan, kalau petik tadi udah biasa Pak, kita ganti warnanya dengan titik yang dispasi, lalu dengan bahasa-bahasa alay, adanya, double A-nya ada 2 padanya. Jadi memang kalau kita cek dengan Turnitin ya dengan apa ya, tinggal klik itu cepat Pak. Tapi kadang harus kerja 2 kali, kita baca lagi dan ternyata ada masalah di situ yang lewat sama algoritma Turnitin Pak. Seperti bahasa alay tadi yang banyak sekali, itu akhirnya mahasiswanya saya serahkan, kebetulan ini atasan saya Pak Wadik 1, Pak Sirot, tak serahkan Pak Sirot. Jadi ada indikasi ke sana dan itu nggak sedikit, itu banyak. Dan juga kadang ada yang 0 Pak. Yang pertanyaan selanjutnya bagaimana ini yang 0 itu Pak? Nggak mungkin kayaknya 0. Mungkin itu pertanyaan dari saya, gimana supaya kami yang di Prodi dengan mahasiswa yang banyak tidak lama untuk mengecek kalau baca, apalagi yang skripsi. Mungkin itu pertanyaan saya. 2 itu yang kedua yang 0 itu. Makasih. Baik, saya coba jawab Pak Andi. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya super sekali. Oke, nanti kalau seandainya kurang penjelasannya nanti akan dibantu oleh rekan saya Mas Sastri. Saya juga taruh di chat itu ada blog dari Turnitin. Turnitin punya blog juga. Jadi Bapak Ibu bisa berselancar di blog, bisa melihat informasi-informasi. Dan sekali lagi dalam bahasa Inggris gampang kok, tinggal di Google Translate juga kita bisa paham. Di situ ada tentang bagaimana sih, Turnitin student klik Turnitin, bisa nggak student ini ngakalin Turnitin? Pak, di seluruh dunia
ada banyak student, bahkan bukannya student Pak, dosen-dosen juga mencoba mengakali Turnitin. Nah, itu kenapanya Turnitin mempunyai produk yang selalu diupdate secara berkala. Contohnya kita sedang mempersiapkan satu produk ke depannya, yang mungkin saja nanti Win Sunan Ampel juga pengen upgrade nanti, nah tinggal kontak Mas Sastri, itu di mana nanti bisa mendetek misalnya white spaces ini Pak. Jadi misalnya yang diputihkan, segala macam, atau hurufnya dirubah dengan huruf alay, itu nanti di aplikasi yang dikeluarkan di dalam tahun ini, di akhir tahun ini, itu sudah bisa dibaca semuanya. Nah, saya ingat banget dulu ketika saya punya skripsi, tugas dosen saya membayangkan tugas dosen zaman dulu waktu saya menulis skripsi, saya sering bolak-balik, Pak. Bolak-balik itu dicoret, semua segala macam. Dan saya ingat benar, ada beberapa hal yang saya copy, tapi dosen saya nggak tahu, Pak. Ini yang saya cermati dulu waktu itu. Saya tahu, loh, yang dicoret malah yang saya nggak duga, gitu. Karena dosen saya bilang, ini bahasanya bukan bahasa penulis ilmiah, ini bahasa koran, katanya. Bahasa koran, oke. Tapi ada beberapa hal yang luput, Pak. So, sebenarnya Turnitin dibikin memang untuk mendeteksi ada kesamaan supaya cepat bagian yang tadi, Pak. Bagian tadi itu supaya cepat. Nah, tentu sebagai seorang instruktur, dosen, tadi kembali lagi kita nggak hanya bisa bergantung pada skor kesamaan, similarity score, kita harus melihat bahwa apakah source ini benar-benar, jangan-jangan itu source, ya seperti tadi sampaikan, mahasiswa itu pernah publish tugasnya dan masuk ke standar repository, 90%, atau juga punya temannya, jadi kita bisa melihat apakah ada masalah di sini. Apakah ada masalah, atau memang betul-betul ada terdeteksi pengambilan, penyomotan dari suatu artikel. Sebenarnya Turnitin membantu dari segi yang tadi, Pak, untuk kita tidak berlama-lama mengecek yang mana sih yang sama, sumber mana sih yang ini, apalagi zaman sekarang, Mbak, zaman sekarang, kenapa Turnitin diperlukan? Karena lebih mudahnya buat kita untuk mengcopy paste. Kalau zaman dulu, ya zaman saya kuliah dulu, ingat banget, itu tulisan tangan, Pak. Itu sampai tangan gede sebelah, Pak, yang belah kanan ini. Jadi kalau Bapak melihat ada orang-orang kolonial yang tangannya gede sebelah, itu mungkin banyak mengutip dulu tuh dari skripsi di perpustakaan. Nah, itu salah satu yang biasa dikerjakan oleh mahasiswa zaman dulu. Sehingga kalau untuk jawaban ini, yang paling tepat adalah kita perlu go through, pergi ke similarity report, kita lihat source-nya, sumbernya, dan kalau misalnya kita melihat ada source yang tidak bisa kita lihat, dan kita ingin melihat artikelnya, karena itu dimiliki oleh suatu institusi, mungkin kita bisa klik dan bisa email untuk kita melihat papernya itu tersebut. Nah, yang menarik nih, saya ingin ceritakan, ada satu kasus baru-baru ini dari klien kita, mahasiswanya telah selesai, Pak, untuk tesis defense-nya. Dia sudah mempertahankan tesisnya, dan waktu dicek sama di Turnitin Feedback Studio, aman. Angkanya kalau nggak salah saya di bawah sekitar 29% untuk tesisnya, tesis S2 menurut saya. Nah, ketika kemudian direvisi dan disubmit, itu direvisi sudah masih sama, dan ketika disubmit kemudian beberapa seminggu kemudian, ternyata similarity score-nya naik, Pak. Nah, yang menariknya, ternyata student itu nggak menyangka bahwa artikel yang dia copy dari essay yang tadinya belum terindeks, tiba-tiba terindeks dalam rentang waktu ketika terakhir diteliti. Dan sehingga muncul jadi 48%. Saya nggak tahu itu permasalahannya gimana, itu memang keputusannya kita serahkan kepada institusi. Karena dia sudah selesai untuk tesis defense, dan ketika di-go through oleh dosennya, beberapa paragraf memang dari satu paragraf yang berisi sekitar 40 kata, itu mungkin 1-2 yang dia coba rubah sinonimnya. Sehingga warnanya full, Pak, highlight-nya full. Nah, ini nih, pekerjaan begini nih yang memang saya yakin sekali pekerjaan yang nggak mudah buat Bapak Ibu dosen, tapi sekali lagi memang kita bergantung pada similarity score saja, itu bukanlah sesuatu yang tepat, jadi kita harus lihat betul-betul satu persatu, Pak. Karena memang mahasiswa milenial tentu banyak, Pak, akalnya. Mereka tinggal googling, cari cara untuk mengakali Turnitin, keluar. Di blog Turnitin pun juga ada, Pak, disebutkan apa saja. Makanya Turnitin mengupload. Mungkin itu, Pak, jawaban dari saya, mudah-mudahan memuaskan. Kalau ada tambahan mungkin dari Mbak Sastri, mungkin bisa ditambah. Gitu, Pak Andi. Sudah menjawab, Pak Andi? Oke, ya. Makasih, Pak David. Sama-sama, Pak Andi. Ya, ini mungkin sama dengan pertanyaan Pak Ila Umar di chat itu. Oke. Terkait ada setting Turnitin yang bisa membaca tulisan warna putih. Mungkin sudah dijawab tadi ya, Pak? Ya. Kemudian selanjutnya ada Bu Indri Sudarnawati.
itu juga menanyakan benarkah karena data di sini. Ini, sekilas saya pernah dengar bahwa hasil pengecekan similarity nitin untuk dokumen yang sama bisa berbeda hasilnya karena subjek yang dipilih di class setting. Nah, Ya, ya, Bu. ini terkait setting pasti ya, Pak ya. Baik ya, kalau makanya memang kita kenapa ada optional settings itu memang untuk memberikan keleluasan, flexibility untuk masing-masing institusi. Masing-masing institusi, apalagi di Indonesia, itu berbeda-beda, Bu, requirements-nya ataupun syarat-syaratnya. Jadi kalau seandainya di kelas, jangankan institusi yang berbeda, mungkin di kelas yang berbeda dengan dosen yang sama, kalau seandainya settingan yang berbeda, hasilnya bisa kemungkinannya berbedanya tinggi. Kemungkinan tidak samanya Ya, tinggi. mungkin saya menambahkan ya Bu Indri, forum ini juga sebenarnya tujuannya ke sana. Jadi kita bagaimana UIN sampai sebetulnya kita akan menyamakan setting biar tidak terjadi lagi ketika satu file dicek di satu akun berbeda hasilnya dengan ketika dicek di akun yang lain. Kalau kita sudah menyamakan standar settingnya, insya Allah nanti hasilnya bisa sama, gitu ya, Pak. Itu. Baik, Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya satu lagi, Bu Umi. Maaf. Silakan Pak Adi. Ya, Pak Andi. Dari Turnitin kayak kejadian kemarin, Pak, yang hasil dari Turnitinnya itu tinggi, tapi ketika di print, ketika kita download itu kecil. Nah, ini saya cari di websitenya apa tidak ada pemberitahuan, Pak. Bahkan maintenance Turnitin itu akan ada Agustus. Nah, kira saya kena efek maintenance itu. Nah, ternyata tidak ada pemberitahuan dan kami dan Pak Wadek, Pak Sirot juga bingung. Dan saya di WA mahasiswa itu 15 atau 10 mahasiswa bahwa mereka hasilnya itu di bawah 20. Tapi ternyata di tampilan itu 50 ke atas. Nah, itu tidak ada di website Turnitin pun tidak ada pemberitahuan. Akhirnya saya akalin dengan exclude tadi dicentang apa berhasil itu untuk beberapa hari. Tapi alhamdulillah sekarang udah normal, Pak David. Itu saran aja sih. Ya Pak Andi, ya. Papa pasti bingung, sedangkan Bapak bingung, kita aja yang itu sempat bingung. Jadi kalau maintenance itu yang diinformasikan itu ada, yang diupdate itu suatu yang sifatnya besar, Pak. Kalau bugs ini, sifatnya kan bugs ini kan kalau dalam sistem kan serangga-serangga apa yang mengganggu. Nah, dugaannya kemarin itu memang ada bugs ya. Jadi mungkin dari coding itu ada tiba-tiba error. Dan itu biasa terjadi di aplikasi-aplikasi manapun, tiba-tiba berubah. Kayak saya belanja di Tokopedia, loh kok bisa tampilan saya berubah? Saya sampaikan karena memang ada bugs. Itu hanya terjadi sifatnya temporary dan sudah di-fix dan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi masukan dan perbaikan kita ke depan untuk jauh lebih baik. Makasih Pak Andi. Oke, Pak David. Oke, baik, terima kasih Pak David, Pak Andi. Sama-sama Bu. Yang lain Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan? Kalau cukup? Saya kan cukup ya. Baik.